pengukuran adanya derajat hipoplasia dari pulmonal arteri. Nah, dari sini kita bisa mengukur Megun rasio maupun indeks Nakata. Nah, ini seringkali kita gunakan untuk menentukan apakah pulmonal arterinya itu apa namanya cukup atau tidak atau terlalu kecil dan lain sebagainya. Nah, ini kita biasanya menggunakan rasio-rasio ini, Megun rasio dan indeks Nakata. Yang mungkin akan lebih detail lagi nanti pada pembahasan patologi terkait dengan misalkan TOF dan lain sebagainya. Hemodinamik jantung apa sih yang diukur pada saat kateteris jantung? Tentu ada tekanan dari masing-masing ruang jantung. Kemudian ada saturasi oksigen dari setiap ruangan dari mulai SVC, IVC, masuk ke RA, masuk ke RV, itu kalau yang sisi jantung kanan. Yang left heart bisa lihat saturasi di aorta, di level LA, level LV seperti itu. Sehingga kita bisa membandingkan nanti sisi kanan, sisi kiri adanya shunt atau tidak seperti itu. Kemudian kita bisa mengukur cardiac output dan kita bisa mengukur resistensi dari pulmonary vaskular maupun sistemik vaskularnya. Nah, berikut dari saya sadu dari Myung dari di mana kita bisa melihat tekanan dan saturasi dari jantung. Nah, konsep ini perlu kita pahami bersama. Ini adalah value atau nilai normal dari masing-masing chamber, di mana dari level SVC IVC itu kurang lebih saturasinya 70, kemudian masuk ke right atrium, kemudian di right ventricle, kemudian di level left atrium itu saturasinya sekitar 100% dan sebagainya. Nah, angka-angka ini nanti kalau misalkan terjadi perubahan pada real time-nya, ya misalkan dia di SVC ada 70, kemudian sampai di right atrium ternyata kok tiba-tiba jadi 80. Nah, dari mana dia dari atas 70 kok sampai bawah 80. Nah, itu sebagai suatu tanda kita. Berarti ada suatu shunt, aliran bergeser dari yang left ke right seperti itu ya. Nah, kemudian dari kateterisasi ini kita bisa lihat tekanannya. Dari tekanan RV ini sistolik 25 dengan diastolik 3 dengan level PA 25/10, kemudian pressure di left ventricle dan aorta. Nah, dari pressure ini kita bisa lihat misalkan dari right ventricle ini 25, kemudian pressure di PA itu 25, berarti kan sama. Artinya tidak terjadi suatu penyempitan atau dan lain sebagainya seperti itu. Nah, kemudian kita akan melihat suatu cardiac output atau flow dari kardiak pasien. Nah, dari flow ini kita bisa mengetahui suatu nilai namanya QP dan QS, di mana si QP ini menggambarkan flow dari level pulmonal dan QS ini adalah flow dari sistemik. Nah, angka-angkanya bagaimana dapatnya? Dapatnya bisa dari suatu formula yang dikalkulasi dari formula Fick. Nah, formula-formula ini biasanya sudah dihitungkan oleh teman-teman intervensionalist sehingga kita bisa melihat angkanya QP itu berapa, QS itu berapa. Nah, QP nanti yang sering kita gunakan adalah rasio dari QP dan QS-nya. Kalau misalkan rasionya 1:1, maka flow pulmonal sama dengan flow sistemik. Nah, yang keluar ke pulmonal masuk ke keluar juga ke sistemik itu sama seperti itu. Nah, kalau misalkan rasionya 2:1, misalkan flow pulmonal 2, flow sistemik 1, itu artinya ada suatu aliran shunt dari left to right. Artinya apa? Flow ke pulmonal kan berarti lebih besar daripada flow sistemik. Sistemik itu left heart, sedangkan pulmonal itu right heart. Nah, kalau misalkan flow-nya QP-nya 2, QPS-nya 1, berarti yang sisi kanan lebih besar flow-nya. Artinya apa? Dia dapat volume lebih besar. Nah, dari mana? Nah, itu biasanya jadi shunt atau left to right shunt-nya itu. Dan kebalikannya juga seperti itu ya. Nah, kemudian berbicara tentang saturasi, seberapa sih angka atau marginnya kita sebut ini suatu terjadi shunt gitu ya. Mungkin di level SVC 70%, kemudian sampai ke RA jadi 71%. Nah, ini gimana Mas? Ini termasuk ke dalam shunt atau tidak seperti itu ya. Mungkin bisa suatu variasi normal, tapi dari yang saya ambil suatu buku, ini dari buku Charles Mullins ini dia menyebutkannya bentuknya range dari level SVC ke RA itu sekitar 5-10%. Ada yang menyebutkan level RA itu ada peningkatan sebesar 7%, kemudian di RV itu peningkatan 5%, ada seperti itu. Nah, di buku ini dia makainya range sekitar 5-10%. Kalau misalkan terjadi peningkatan di atas itu artinya ada suatu shunt dari ruang jantung yang lain, yaitu yang sisi kiri.
Kemudian kita akan melihat resistance atau tahanan. Ada dua, pulmonary vascular resistant dan systemic vascular resistant. Nah, kalau pulmonary vascular resistant berarti tahanan di level pulmonal, ada tahanan di sana. Systemic vascular resistant berarti tahanan di sistemiknya di level aorta seperti itu. Nah, normalnya SVR itu di anak-anak sekitar 20 unit. Dan ini bervariasi sekitar 15 sampai 30. Pada newborn ini SVR-nya lebih rendah, ya sekitar 10 sampai 15 dan akan meningkat sekitar sampai sekitar 20-an pada usia 12 sampai 18 bulan. Kemudian PVR ini pada bayi baru lahir itu tinggi PVR-nya. Kemudian dia akan sampai ke nilai normal seperti anak pediatrik ataupun adult itu sekitar 6 sampai 8 minggu setelah kelahiran. Nah, normal value-nya pada anak dan dewasa itu sekitar 1 sampai 3 unit untuk PVR-nya seperti itu. Nah, ini kita biasanya juga menggunakan perbandingan PVR banding SVR seperti itu. Tadi yang saya jelaskan, kita bisa melihat pressure di RV dan PA. RV dan PA itu pressure-nya sama. Apabila terjadi perbedaan pada umumnya disebabkan karena RVOTO atau ada obstruksi dari outtrack-nya. Nah, misalkan ada ASD dengan RVOT, maka normal dapat terjadi perbedaan tekanan pada level RV dan PA. Seperti itu. Nah, kita juga bisa menilai dari cardiac output-nya, di mana cardiac output ini adalah satu apa namanya nilai yang juga mempengaruhi dari blood pressure, di mana SVR kali cardiac output. Nah, cardiac output ini bisa dinilai dari kateterisasi ini. Normalnya cardiac output itu sekitar 0,8 sampai 1,3 liter per menit pada neonat maupun infant. Nah, outputnya sekitar 1,3 sampai 3 pada anak-anak dan pada dewasa sekitar 4 sampai 8 liter per menit seperti itu. Dapatnya angkanya dari mana? Dari formula sebagai berikut ya, konsumsi oksigennya, kemudian arterial blood oksigen content, kurangi dari mix venous blood oksigen content sebagainya. Nah, ini PVR dan SVR yang tadi saya sudah sampaikan. Kemudian bisa juga kita dapati suatu uji vasoreaktivitas di mana pada PVR yang tinggi yang perlu dilakukan operasi. Nah, ini kita harus lakukan uji vasoreaktivitas atau vasoreactivity test. Nah, kalau dia diberikan vasoreactivity test ini dia membaik, berespon, nah maka itu suatu tanda baik bisa dilakukan operasi. Namun bila sudah dilakukan vasoreaktivitas, namun penurunan MPAP-nya tapi masih di atas 10, ini pH-nya reversible, maka dia tidak bisa dilakukan operasi seperti itu. Nah, PVR normalnya di bawah 4. Kalau misalkan dia di atas 4 dilakukan tes vasoreactivitas dengan tadi O2 100% atau NO 100%, misalkan MPAP atau PV-nya kurang dari 20%, maka pembedahan dapat dilakukan. Nah, seperti apa gambaran kateterisasi itu? Tadi kan sudah lihat angka-angkanya. Nah, seperti apa gambarannya? Gambarnya seperti ini. Jadi yang pertama tadi right heart catheterization itu kita bisa masuk lewat IVC, di mana nanti aksesnya melalui vena femoralis. Dia akan bisa menggambarkan IVC dan tentunya SVC, dan ada suatu vena yang melintang yaitu adalah vena innominata. Nah, pada kelainan-kelainan kongenital tertentu vena innominata ini tidak terbentuk. Apabila tidak terbentuk, kemungkinan ada vena yang lainnya yaitu adalah PLS VC. Jadi dia ada SVC lagi tapi di sisi kiri seperti itu. Kemudian kita akan mengukur saturasi dan pressure di level RV dan pulmonal. Makanya dari IVC nanti kateter akan dimasukkan menuju ke RV. Nah, di situ akan diinjekkan kontras. Kemudian kontras akan mengisi ruang jantung kanan dan PA-nya. Dari sini kita akan bisa melihat anatomi dari RV-nya, kemudian kita lihat ada katup pulmonalnya. Nah, kemudian kita lihat PA-nya. Nah, dari sini kita bisa mengetahui apakah ada stenosis, penyempitan dan sebagainya. Dari sini juga nanti kontras akan mengisi arborisasi atau vasikular-vasikular dari paru. Nah, di situ kita bisa lihat apakah ada bagaimana lang arborisasinya, kemudian ada penyempitan di level RPA atau LPA-nya seperti itu. Kemudian dari hasil RPA dan
RPA dan LPA ini nanti akan diukur diameternya, nanti bisa masuk ke data kita yang dibutuhkan untuk pengukuran Megun ratio, misalkan seperti itu. Nah, ini salah satu gambar di mana kita bisa lihat ada suatu kelainan, di mana tadi kan kita bahas bahwa RV itu menuju ke PA. Nah, ini kalau teman-teman lihat ada suatu kontras yang kok mengalirnya ke aorta. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nah, ini berarti bisa menjadi gambaran kita. Berarti mungkin aortanya ini ada di atas dari ruang RV. Nah, seperti apa itu? Seperti itu kan. Kok dia nggak mengalir ke pulmonal misalkan seperti itu. Nah, biasanya terjadi adanya stenosis di pulmonal. Kemudian aortanya tadi saya bilang ada di atas dari RV-nya. Oh, berarti terjadi pergeseran. Berarti ada suatu overriding. Nah, mungkin ini ada terjadi overriding aorta disertai dengan pulmonal stenosis seperti itu mungkin. VSD dengan VSD. Terus LV grafi. Nah, tadi sudah masuk lewat vena. Sekarang kita mau lihat yang ruang jantung kiri. Nah, ruang jantung kiri ini kita masuk dari arteri femoralis. Dari arteri femoralis masuk sampai aorta abdomen hingga ke arcos aorta, masuk ke LV. Nah, dari sana diinjekkan kontras, kita akan bisa melihat anatominya, hubungan dari VA koneksinya. Nah, kemudian kita juga bisa lihat tadi dari sisi kanan ada kontras yang melewati, mungkin ada VSD. Dari sisi kiri kita bisa lihat lagi kontrasnya, yang seharusnya dia total masuk ke aorta, ini ada suatu kontras yang lewat, dia masuk ke ruang jantung kanan. Oh, berarti situ ada suatu sekat yang terbuka seperti itu. Berarti di ini ada suatu VSD seperti itu. Nah, berikut dari contoh LV grafi yang lain. Nah, dari LV grafi yang ini kita bisa lihat juga katup aortanya di mana overridingnya seberapa jauh seperti itu. Berikut dari contoh gambaran ortografi. Nah, dari ortografi tadi kan di LV grafi. LV grafi berarti dia letak dari kontrasnya di left ventricle. Nah, kalau ortografi dia ditarik lagi apa namanya kateternya sampai ke level aorta saja. Di level aorta baru diinjekkan kontras. Dari injekan kontras itu nanti kita bisa dapatkan anatomik dari arkus aortanya, kemudian ada dari kolateral-kolateral yang mungkin ada. Nah, seperti gambaran pada slide. Nah, ini ada kolateral. Nah, dari kolateral itu biasanya diukur. Nah, apabila lebih dari dua itu cukup besar dan perlu dilakukan tindakan. Kalau misalnya kita mau operasi, kemudian itu tidak dilakukan penutupan, itu bisa menjadi suatu resiko perdarahan yang cukup banyak seperti itu. Nah, jadi dari ortografi kita bisa lakukan pengukuran-pengukuran aortanya, di mana Megun rasio itu juga membutuhkan ada diameter aorta abdomen. Nah, aorta abdomen ini diambil dari setinggi diafragma seperti itu. Nah, ini contoh saja, ada contoh tabel hemodinamik. Dari teman-teman biasanya teman-teman pediatrik, teman-teman kardiopediatri itu akan menampilkan tabel sebagai berikut. Nah, ada pressure, ada saturasi, pre dan post. Pre itu berarti sebelum dilakukan reactivity oksigen atau reactivity test. Nah, yang post ini setelah dilakukan reactivity test seperti itu. Yang kita lihat, yang pertama tadi ada step up ya. Tadi lupa saya sebutkan ada step up saturasi atau tidak dari level LVC dan RA seperti itu. Kita lihat di sini ada SVC dia 63%. Nah, kemudian di level RA 76%, maka terjadi peningkatan seperti itu. Peningkatan 5% lebih. Nah, maka disebut dengan step up. Berarti ada suatu shunt dari left to right shunt seperti itu. Kemudian kita bisa lihat dari pressure-nya, pressure PA-nya berapa, kemudian pressure aortanya. Ini pressure aorta di bawah, MPAP-nya kita lihat di sini ada 57, berarti cukup tinggi. Di mana nanti kalau ada bahasan sendiri tentang hipertensi pulmonal, maka ini masuk ke dalam diagnosis pulmonary hypertension seperti itu. Nah, kemudian contoh yang lain adalah tabel Mulin. Nah, biasanya kita pada diskusi atau dari teman-teman intervensiologis itu akan menampilkan juga tabel Mulin seperti ini. Nah, ini ditelurkan dari tabel tadi. Tabel tadi dimasukkan sini supaya kita bisa lihat dari level SVC seperti ini, IVC 70%, SVC 60%, terus di RA jadi 76%. Berarti ada suatu shunt left to right. Berarti di situ ada suatu ASD. Dan begitu juga angka-angka lainnya masuk seperti ini. Jadi secara singkat bahwa
kateterisasi kardiak ini kita suatu pemeriksaan yang penting untuk melihat suatu anatomikal secara visual dan kita bisa melakukan pengukuran hemodinamik lebih detail sebelum kita lakukan suatu tindakan operasi. Terima kasih dokter. Masukannya dokter. Ya, terima kasih Wisnu. Paparannya baik ya. Jadi informatif, jelas, dan runut. Jadi sekali lagi bahwa kateterisasi jantung itu ada dua metode ya. Kateterisasi jantung kanan dan kateterisasi jantung kiri. Ini kalian harus mengingat. Yang kanan untuk mengevaluasi apa, yang kiri untuk mengevaluasi apa. Tadi sudah dijelaskan dengan jelas sekali. Yang kanan itu tentu saja melalui sistem vena femoralis, ya. Kemudian menuju ke vena cava, menuju ke jantung sisi kanan. Ada kalanya, ada kalanya cukup dengan kateterisasi jantung kanan aja pada kasus-kasus tertentu. Ya, misalkan kasus dengan VSD atau ASD, ya, itu kadang-kadang cukup dengan kateterisasi jantung kanan aja. Untuk mengevaluasi jantung kirinya bagaimana? Yaitu melalui defek tersebut, ya, melalui defek tersebut sehingga bisa mengevaluasi jantung sisi kiri, ya, termasuk aorta dan sebagainya. Ada, namun untuk jantung kateterisasi jantung kiri itu karena aksesnya lewat arteri femoralis, kalau kanan kan lewat vena, yang kiri lewat arteri, kemudian menuju aorta. Itu bagus untuk mengevaluasi jantung sisi kanan termasuk aorta dengan segala kelainannya. Misalkan ada PDA, misalkan ada koaktasio aorta, misalkan ada interrupted aortic arch, atau misalkan ada kolateral, MAPKAS ya, major aorto kolateral ya, ya, ya. Jadi itu untuk kateterisasi jantung kiri, juga untuk melihat, ya makasih, melihat yang penting arborisasi. Arborisasi itu adalah cabang-cabang arteri pulmonalis di paru, baik paru kiri maupun ke paru kanan. Kita bisa melihat bagaimana arborisasi itu, apakah hanya cukup sepertiga medial, atau bisa sampai ke tepi. Kalau sampai ke tepi, itu yang kita namakan pletora. Kalau yang tidak sampai ke tepi, ya kurang dari 50%, itu yang bisa kita katakan adalah suatu oligemik, ya, arborisasi atau ya oligemik, bukan pletora. Jadi itu yang harus kalian perhatikan, ya. Terus kemudian tadi ada pernyataan bahwa kateterisasi jantung untuk mengevaluasi anatomi. Itu iya benar, tapi kurang tepat sekali. Artinya kalau anatomi jantung lebih pas dilihat dengan ekokardiografi, ya, atau dengan CT kardiak, ya. Tapi lebih pasnya, lebih tepatnya kateterisasi jantung itu adalah nama lain adalah flow study, terutama untuk mengukur hemodinamik, status hemodinamiknya, ya, baik saturasi maupun pressure-nya, sehingga kita bisa mengetahui, loh harusnya sistem jantung kanan itu kan harusnya pressure-nya sekian, kemudian saturasinya sekian, ini kok meningkat sekali, ada apa ini? Nah, tadi sudah jelaskan, berarti ada defek, ya, ada defek interseptum atrium ataupun pada interseptum ventricle, ya. Nah, kemudian
keuntungan lain dilakukan kateterisasi itu adalah untuk bagi seorang surgeon itu penting sekali, ya, untuk mengetahui prognostik apakah pasien ini nanti kalau dikerjakan operasi, ya, apa keberhasilannya kira-kira bagaimana, prognosa, ya, yaitu dalam digambarkan dengan Mullin, ya, diagram Mullin, ada flow ratio, ada PVRI, ya, pulmonary vascular resistance index, ya. Sudah diketahui bahwa kalau lebih dari 8 berarti nggak bisa dilakukan operasi, ya, artinya sudah kondisi yang irreversible. Antara 4 sampai 6, 4 sampai 8 dikatakan itu harus dilakukan on terapi dulu, ya, baru dievaluasi kemudian, dan antara 1 sampai 4 itu bisa dilakukan operasi mutlak, ya, baik dengan penutupan langsung, repair, ya, koreksi, ataupun dengan celah fenestrasi. Jadi itu yang harus kalian, terutama yang mau ujian, ya, harus jelas sekali penggunaan ini, ya. Ini nanti kalau kamu ujian yang ditampilkan bukan ini ditampilkan, ya, bukan laporan kardiologis yang banyak itu bukan, tapi ini, ya. Ingat bahwa seringkali penguji itu menyembunyikan data. Artinya bukan menyembunyikan data secara langsung, tidak. Kamu kan selalu tahu bahwa ini aorta, ya. Berarti kamu berpikir bahwa dikasih apa namanya tulisan pressure-nya di sini, ya, di sini atau di sini. Suatu ketika ada kakak kalian yang nggak cermat, dia nanya mana pressure aortanya kok nggak ada, padahal ditaruh di sini, ya, di sini. Memang sengaja untuk apa namanya mengetes kejelian kamu, ya. Jadi lebih baik memahami kamu selalu lihat di sini aja. Kalau di sini nggak ada, baru lihat ke atas. Ya, kan sama-sama aortanya. Ini abdominal, ini thorakalus. Sama pressure-nya sebetulnya, kecuali ada stenosis dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian dari sini kamu bisa menjawab pertanyaannya. Ini pasien mau kamu apain? Gitu. Ini kan ASD, toh, kasus ASD, ya. Kasus ASD yang kamu perhatikan adalah bagaimana saturasi di sebelah kanan. Ya, bagaimana peningkatan saturasi di sebelah kanan. Apakah ada step up atau bagaimana? Bagaimana pressure-nya? Ya, bagaimana pressure-nya? Kalau pressure-nya kiri kanan sama, berarti kan itu bukan sesuatu yang ASD biasa saja, tapi adalah ASD yang sudah long standing. Katakan misalkan VSD, ya, ada defek di sini. Defek di sini. Kemudian ada pressure LV dan pressure LV, V, ya, kanan dan kiri. Terus di sini dihilangin, ya, PA-nya dihilangin, ya. Terus kamu diminta untuk menentukan apa yang kamu kerjakan. Jangan lupa, gradien trans VSD itu bisa menggambarkan, bisa dihitung melalui gradien trans VSD untuk mengetahui PA pressure-nya. Apakah dia itu hipertensi pulmonal, ya, ringan, sedang, dan berat. Itu bisa. Kadang-kadang penguji tidak menulis di sini, tapi menulis di RV sama LV. Kamu suruh ngitung sendiri, ya. Kira-kira paham, ya? Sehingga bisa menjawab pasien ini akan dilakukan tutup langsung atau dibeli fenestrasi, ya. Terus kemudian kalau untuk melihat anatomi lain dari jantung, artinya ekstrakardiak adalah bukan dengan kateterisasi, tidak. Bukan dengan eko, bukan dengan kateterisasi, tapi dengan CT kardiak, ya. Dengan CT kardiak itu untuk melihat
hubungan ekstrakardiaknya dengan intrakardiaknya, ya. Nah, kemudian jangan lupa lagi, ya coba yang eh, gambaran MPA tadi, ya bisa dijalankan. Oke, ya, ya yang jelas. Oke, ya. Gambaran MPA dan cabang-cabangnya itu bisa dilakukan melalui kateterisasi jantung kanan. Ini kan dari vena cava. Vena cava pasti dari vena femoralis. Kamu akan ditanya, ini tipnya dari mana ke mana? Dari mana dan berada di mana? Ini harus kamu bisa jawab. Kalau seperti ini pasti ya, ini kan sisi kanan jantung, ya. Pasti dari sistem vena. Terus tipnya ini di mana ini, ya? Kamu lihat kan gampang. Ini kan arteri pulmonalis, ada kiri, ada kanan. Berarti muara dari arteri pulmonalis kan ada di RV. Berarti ini ada tipnya ada di RV, tipnya loh ya. Sehingga bisa memberi warna kontras di sini. Kadang-kadang tipnya itu ada di LV karena defek VSD-nya besar, ya, defek VSD besar sehingga tip dari apa namanya ini tip dari kateternya itu ada di LV. Bisa. Apalagi kalau aortanya itu overriding, ya, bisa mengisi kontrasnya bisa mengisi aorta melalui RV. Ya, tadi sudah disampaikan ya. Dan untuk yang gambar ini kalian harus betul-betul paham. Ini untuk satu untuk melihat arborisasi dari perifer dari cabang-cabang arteri pulmonalis yang ada di paru-paru kiri dan kanan. Yang kedua, kamu bisa melihat apakah ada penyempitan, ya, apakah ada confluence atau non confluence antara kiri dan kanan. Itu penting. Kemudian yang ketiga adalah kamu bisa melihat bagaimana half size-nya. Arteri pulmonalis sesuai half size-nya enggak? Ya, itu dari gambar seperti ini. Ya kan? Dan yang terakhir adalah untuk melihat stenosisnya seberapa berat. Itu nanti kan ada dilakukan pengukuran dengan pressure. Biasanya kalau critical stenosis, kateter nggak bisa masuk kemari. Hanya kontrasnya aja sehingga kayak eh, buntut tikus, ya, ekor tikus. Karena stenosis berat, critical, gitu ya. Terus yang selanjutnya adalah mengukur mikron. Nanti kamu coba yang gambar tadi, yang foto, yang foto. No, no, ya ini, coba gedein. Oke, itu oke ya. Nanti kamu yang ujian, kamu harus tahu. Kadang-kadang penguji itu usil, ya. Usil itu untuk ngecek logika kamu dan kecerdasan kamu. Nanti di sini dikasih garis, ya, dikasih garis, terus dikasih size-nya berapa di sini sama di sini, di pangkal, ya. Apa ini pangkal ya? Pangkal betul ya. Terus habis gitu ada juga yang di sini, ya, di bifurkasi di sebelum masuk ke paru-paru, dikasih juga garis dan ada angkanya. Kamu disuruh milih, kamu mengukur Megun rasio di mana, bagaimana, dari mana, gitu kan? Jadi ingat, selalu Megun rasio itu diukur di distal. Ini distal toh? Kenapa distal? Karena menjauhi dari jantung. Keluar dari jantung itu adalah distal. Kalau menuju jantung itu adalah proksimal. Yang lebih dekat dengan jantung itu proksimal. Ya, aorta ascendens yang dekat katup itu adalah proksimal. Tapi kalau yang menjauhi jantung itu adalah distal. Demikian pula dengan arteri pulmonalis. Jadi kembali pada pengukuran Megun, kalau kamu disuruh milih, pilih yang distal. Yang distal itu sesuai half size enggak, ya. Kemudian Megunnya ya sudah tadi ada rumusnya, yang kiri ditambah kanan dibagi
aorta setinggi diafragma sini, ya. Itu bisa dilihat dari view yang lateral, ya, dari view yang lateral. Nanti ditulis di sini ada aorta abdominalis setinggi diafragma. Jadi itu adalah untuk mengukur McGoon. Sekali lagi jangan terkecoh. Kadang-kadang kita ngetes kejelian kamu, kecerdasan kamu. Tapi beda, hati-hati dengan kardiologi. Seringkali kardiologi itu mengukurnya dari pangkal, bukan dari distal, dari pangkal. Ya, seringkali itu. Sehingga McGoon-nya terasa besar. Tapi ketika diukur melalui dengan distal, McGoon-nya nggak sebesar itu. Ya, kenapa sih bedanya? Kalau size-nya di distal sebelum percabangan ke paru-paru itu manifestasi interpretasi dari eh, arborisasi di paru-paru. Ya, kalau distalnya kecil, ya pastilah arborisasinya juga kecil. Masuk akal kan? Nah, kalau distalnya itu gede, berarti kan alirannya lancar. Berarti artinya arborisasi di paru juga gede. Paham ya? Nah, kenapa kalau yang di pangkal ini, di proksimal ya, itu kecil tapi yang di distal besar. Nah, ini kamu harus harus pakai logika. Itu bukan berarti megunnya kecil, tidak. Megun selalu diukur dari distal, bukan dari pangkal. Nah, kalau dari pangkal itu kecil, tapi yang distalnya besar, megunnya pasti tercukupi besar dan bisa dilakukan total koreksi. Tapi bagaimana yang kecil itu? Itu adalah stenosis dan harus dilakukan repair, ya, repair dengan augmentasi. Ya, paham ya? Kalau distal nggak bisa diaugmentasi, nggak bisa. Tapi yang proksimal, yang bifurkasi itu bisa dilakukan augmentasi. Sehingga terapinya pada Valo adalah total koreksi plus augmentasi dari bifurkasio PA. Bisa memahami ya? Gitu ya. Terus kalau misalkan ada sekat di bifurkasio atau di sebelah kiri percabangan ke kiri setelah bifurkasio ada penyempitan atau sesudah bifurkasio ada penyempitan ke kanan, ya itu adalah stenosis distal. Berarti harus dilakukan augmentasi juga, repair seperti yang dikerjakan Dr. Erik 3 minggu yang lalu atau 4 minggu yang lalu, ya, yang LPA rekonstruksi, ya. Jadi path-nya harus memanjang dari MPA menuju ke stenosis tadi, LPA ataupun RPA. Oke, sekalian lagi saya jelaskan, kalau ada stenosis pada bifurkasio PA ya, kan harus di repair toh, augmentasi ya, harus di patch. Tekniknya bagaimana? Karena MPA itu bifurkasio itu berada di posterior aorta. Ya, sekali lagi berada di belakang aorta. Jadi untuk mencapai itu berarti mau nggak mau, suka nggak suka, aortanya harus dipotong. Artinya ditransaksi untuk sekedar untuk mendapatkan exposure dari bifurkasio PA. Sehingga lebih mudah untuk dilakukan repair. Ya, karena saya dulu pernah jadi orang bodoh juga, nggak tahu teknik itu. Saya harus melakukan augmentasi ini, ya, repair. Saya nggak mau motong aorta, ya, sulitnya bukan main, ya. Kerja mulai jam 8 pagi sampai jam 10 malam, hanya berkutat masalah itu. Akhirnya pasien dengan berkepanjangan CPB time, aortic cross clamp time, ya. Jadi adalah pengalaman itu adalah pelajaran bagi kita semua. Pengalaman sendiri atau pengalaman orang lain itu bisa dijadikan bahan pelajaran bagi kita. Gitu ya. Oke, kemudian apa lagi? Oke, jadi untuk melihat disease dari aorta memang lebih baik dengan left heart catheterization. Kalau melihat
Kongenital yang shunt biasa itu dari right heart catheterization. Oke, mungkin 2 atau 3 pertanyaan, silakan. Nenek mana nenek? Capek? Hah? Tidur? Apa? Habis ujian biasanya capek tidur, capek hati ya. Kalau tidur ngorok nggak? Ya udah. Ada pertanyaan siapa? Silakan. Ya, silakan Bang Tul. Terima kasih Dr. Gold atas pertanyaannya. Kasus yang pertama, jadi pada suatu kasus itu parinya itu kecil, pre-op. Eh, Apakah kita percaya atau kita tetap apa namanya tutup total atau kita perlu isolation? Nggak izin menjawab Dr. Heru. Jadi kalau menurut saya mungkin tetap kita lakukan evaluasi, tapi bisa evaluasi Duranto operasi gitu. Izin kita bisa lakukan evaluasi Duranto operasi dengan melakukan pengukuran PA melalui eh, PA tancap seperti itu dokter mungkin dok. Dari situ nanti kita bisa mengetahui pH-nya. Nah dari situ juga kita bisa melakukan keputusan kira-kira mau dilakukan ice degradation atau tidak. Mungkin nanti dikoreksi dokter Heru dok. Yang kedua itu terkait dengan temuan eko yang mungkin berbeda atau diskrepansi dengan hasil kateterisasi. Nah, itu kita lebih percaya mana antara flow study dari kateter ini atau echo. Nah, kalau menurut saya itu lebih bisa terpercaya yang kateterisasi ini. Nanti mungkin dibantu koreksi dokter. Kenapa? Karena dari Eko yang pertama memang dia adalah operator dependent. Kemudian Eko itu melihat dari potongan potongan view tertentu. Nah, sehingga apabila operatornya itu mungkin kurang pas dalam menentukan sisi dari propnya, maka bisa memberikan interpretasi yang kurang tepat. Sedangkan dari flow study ini kita bisa langsung melihat aliran flow-nya. Nah, aliran flow-nya ini bisa kita lihat cukup jelas. Nah, dari sini bisa mengetahui posisi yang lebih jelas dibanding dengan yang echo. Mungkin pandangan saya seperti itu, Dr. Heru. Mohon koreksi, dok. Ya, 2 pertanyaan tadi ya. Yang pertama mengenai apa tadi? Pemeriksaan pari, dok. Pemeriksaan pari. Oh, pari pada anak-anak pada dewasa. Ya, good ya. Jadi gini, memang kita punya standar global ya untuk pediatrik atau congenital adult ya. Itu global aja.
Tapi itu yang diutamakan adalah untuk yang pediatrik, bukan yang untuk dewasa. Bagaimana dengan dewasa? Itu lebih, kalau menurut saya lebih kompleks karena dia kan long standing. Pasti sudah berdampak pada struktur yang lainnya. Ya, ya boleh aja memakai standar itu, tapi kita harus waspada, harus waspada. Ya, parinya rendah, tapi kok begini begitu. Itu kita harus ada sedikit penasaran lah. Kenapa kok parinya rendah tapi datanya seperti ini, ya, dan tidak bisa direvisi lagi data itu. Bagaimana sikap surgeon? On the table. Kamu ukur langsung, ya. Kamu ukur langsung bagaimana PA pressure-nya di atas meja operasi, kemudian bagaimana dengan TEE-nya di atas meja operasi, bagaimana eh, direction dari shunt-nya itu bagaimana, ya. Nah, kemudian sikap kita sebenarnya bagaimana? Ambil amannya aja. Nah, ini di sini saya memberikan saran saja. Daripada kamu berlama-lama, nggak salah kita melakukan fenestrasi. Nggak salah. Ya. Apalagi kalau dari TE jelas ada bidireksional. Bidireksional. Tapi tidak ada PS misalkan. Ya. Tidak ada PS. Berarti kan kemungkinan besar ada suatu hipertensi pulmonal. Nggak salah kamu melakukan PFO creation atau mungkin ASD creation, ya, nggak apa-apa. Itu rekomendasi dari saya yang selama ini saya kerjakan. Jadi tidak harus ditutup dan tidak harus mengikuti protokol pada pediatrik. Kita dewasa itu lebih sebetulnya lebih kompleks karena apa? Long standing tadi sudah mengubah banyak hal, ya, sudah mengubah banyak hal. Termasuk adalah misalnya pada ASD. Ya, ASD besar pada dewasa. Selalu saya tegaskan, ini juga untuk yang ujian ya, kalau ASD dewasa, kamu harus berpikir tentang bagaimana katup mitralnya, apakah ada regurgitasi, satu. Kemudian yang kedua, kamu harus berpikir bagaimana dimension dari LV-nya. Karena itu akan menentukan apa yang akan kita kerjakan. Ditutup, atau PFO creation, atau ASD creation, ya, itu satu rangkaian, ya, satu rangkaian. Tapi kalau misalkan hanya PH saja, hanya PH ya, kemudian LV-nya itu balance, ya, LVDD-nya lebih dari misalkan lebih dari 3,5, kamu aman menutup dengan walaupun dengan PH, kamu aman tutup rapat nggak apa-apa. Tapi dengan catatan tata laksana PH postoperatif. Itu penting, ya. Kalau kamu ragu-ragu, misalkan tim dari ICU nggak begitu paham tata laksana PH, ya jangan ditutup rapat, kasih celah. Kalau untuk PH, masalah PH, kamu kerjakan PO creation. Jadi one valve, ya, one valve artinya ada ventil, ya, sistem ventilnya. Tapi kalau misalkan kamu bisa mengandalkan tim dari ICU, ya tutup rapat. Tata laksana PH, dan juga harus ada persiapan untuk mencegah, menghindari terjadinya PH krisis, postoperatif. Ya kamu harus menyiapkan semacam NO box misalkan. Kalau nggak ada NO box, nggak ada ECMO bagaimana? Buat aja ASD creation atau PFO creation. Selesai. Ya, dengan tata laksana PH yang ada, ya, dengan pemberian Viagra atau apapun. Oke, paham ya. Jangan ragu-ragu, enggak masalah. Yang penting pasien hidup dulu. Nah, nanti kalau sudah beberapa saat, kemudian 1 tahun, 2 tahun, dievaluasi, ASD-nya masih bermakna, ditutup dengan device. Ya. Yang penting pasien hidup dulu setelah operasi. Ya, paham ya. Kemudian kalau yang tadi yang pertanyaan kedua, ini kan mengenai tipe VSD. Ya, ada yang perimembran, ada yang meluas ke inlet, ke outlet, ada yang VSD tipe
apa namanya? Ya, VSD yang inlet misalkan, ya. Itu bagaimana? Bagaimana pilihannya? Ya mohon maaf saya agak berbeda ya, Wisnu ya. Kamu tadi milih CAT ya, saya lebih memilih ekokardiografi. Kenapa? Karena ekokardiografi itu metodenya, view-nya itu kan banyak, banyak pilihannya. Misalnya dengan view A tidak bisa kelihatan jelas, kombinasi dengan view yang lainnya pasti ketangkep. Lain dengan kateterisasi. Kateterisasi itu dua dimensi, ya. Ekokardiografi memang dua dimensi, tapi bisa dia punya view-view yang dimainkan. Banyak sekali varian view-nya. Dan memang dengan ekokardiografi kita bisa melihat intrakardiak anatominya dengan jelas, bukan dengan CAT. CAT itu namanya flow study untuk khususnya untuk mengukur status hemodinamik, ya. Nah, kalau antara CAT dengan echo nggak jelas, sedangkan echo ada kelemahan yang kamu bilang operator dependent, ya. Kamu harus minta CT kardiak. Oke, jadi kateterisasi jantung bukan untuk menilai secara lebih baik daripada echo untuk intrakardiak anatomi. Tidak. Itu ya, Bang. Oke, ada satu pertanyaan lagi? Mungkin, silakan. Kita tama-tama mau bertanya. Yang mau ujian, mau bertanya, silakan. Ada? Ya, Nenek, silakan. Oh iya, udah. Saya jawab langsung aja ya. Jadi pihak tancap itu adalah ya sekedar akal-akalan aja. Ya, itu kebiasaan kita ketika kita tidak tersedia swan guns, ya, atau untuk mengukur PA pressure, ya. Jadi ya kita akal-akalan saja, itu lebih PA tancap itu kan lebih kasar ukurannya sebetulnya karena dalam pembiusan, ya. Sebetulnya swan guns itu lebih pas, ya, lebih pas karena masuk ke arteria pulmonalis dan dia juga multifungsi, bisa untuk mengukur apa? Swan guns, cardiac output, ya, dengan metode apa namanya yang diinjek gitu ya, di ICU tapi ya itu melalui Swan guns, ya. Jadi kalau pertanyaan kalau sudah ada data terbaru mengenai pari dan sebagainya, ya, terus apa kita tetap mau pakai PA pressure tancap, ya kalau kita sudah mempercayai nggak usah, apalagi sudah dipasang Swan guns, ya kita lebih percaya Swan guns, so. Ya, jadi bukan suatu cara yang apa ya, standar, bukan. Itu hanya untuk bukan memastikan ya, untuk menambah informasi aja. Kadang-kadang hasil dari Swan guns itu tidak berbeda dengan PA tancap. Swan guns lebih objektif, ya. Jadi nggak usah PA tancap. Oke, masih ada? Cukup ya. Saya minta nanti untuk ya di copy ke laptop saya untuk pengajaran. Masih ada diskusi? Cukup? Tidak ada lagi? Belum ada operasi ya? Oke. Dari yang mau ujian mau ada pertanyaan? Jadi trik-triknya saya sudah